Selamat datang di Pangeran Justin Show. Hari ini masih tanpa Coach Justin karena yang bersangkutan terakhir kali terlihat di Las Vegas sedang main di kasino. Kayaknya sih mau nyari uang untuk bayarin kalah taruhan 2 tahun yang lalu yang belum dibayar. Dia ngutang tiket sama gue ke Amsterdam. Dia melarikan diri, kemungkinan besar mungkin tabungannya kurang, mungkin duit AdSense udah kepake entah buat apa yang lain. Tapi yang bersangkutan akan segera pulang dan gue harapkan dia membawa tiket gue untuk ke Amsterdam. Hari ini di Pangeran Justin, gue akan bicara mengenai Manchester United. Ole out, ole in. Enjoy the show. Jika Anda semua bertanya-tanya kenapa setelah 2 minggu absen Pangeran Justin Show kembali hadir pada kali ini, betul sekali jawaban Anda, betul sekali apa yang Anda pikirkan. Karena kenapa baru ada kali ini? Karena Manchester United baru menang lagi, jadi gue baru punya alasan untuk muncul lagi di depan kamera. Karena kalau 2 minggu yang lalu ngapain gue muncul untuk ngomongin sebuah penampilan yang gue rasa MU di pertandingan kemarin kali 5-0 itu defense-nya lebih buruk dari ketika Afghanistan mau defend Kabul dari Taliban kemarin. Tapi setelah menang kemarin lawan Spurs 3-0, orang gue tahu banget ya, banyak fans United, termasuk juga yang mengaku sebagai fans United, yang menginginkan kalah kemarin lawan Tottenham, biar pelatihnya segera diganti, biar Ole Gunnar Solskjaer segera diganti, tapi ternyata itu tidak terjadi. Karena kenapa? Karena jika ada tim yang lebih buruk dari Manchester United pada musim ini, itu adalah Tottenham Hotspur. Kasihan juga sih ya ngelihat Nuno Espirito Santo, basically kalau namanya diterjemahkan itu anak Roh Kudus, tapi ternyata dia berjalan jauh dari Tuhan kemarin karena timnya ancur-ancuran. Dan inilah bedanya sebenarnya, inilah bedanya fansnya Tottenham atau fans klub lainnya dengan fansnya Manchester United. Pada waktu kemarin pertandingan melawan United, ketika Espirito Santo itu mengganti Lucas Moura dengan Steven Bergwijn, itu di Stadion Tottenham, itu di New White Hart Lane, fansnya Spurs itu chanting, "You don't know what you're doing." Bu dan juga lain sebagainya itu membahana gitu. Dan ketika pertandingannya berakhir, itu juga cemoohan sangat-sangat kedengeran. Dan setelah pertandingan, gosip bahwa Espirito Santo akan segera didepak itu semakin santer, semakin kencang. Dan kabar terakhir sih sampai detik ini ketika video ini dibuat, board-nya Spurs, itu Daniel Levy ketemu sama Fabio Paratici, itu lagi ngomongin siapa yang mau jadi penggantinya dari Espirito Santo. Hal yang sama itu kan kemarin muncul ketika Man United dikalahkan dengan sangat tragis ya. Tragis sih gue bilang. Gue nggak punya pembelaan apa-apa untuk itu. Gue nggak punya defense apa-apa untuk itu. Itu adalah pertandingan yang sebenarnya cukup untuk membuat manajer manapun itu dipecat saat itu juga. Gitu. Kalah 5-0 di kandang sendiri dari itulah ya. Pokoknya nggak usah disebut. Gue nyebut namanya jijik gue. Tapi gue akuin itu pertandingan yang luar biasa. I have nothing against Mohamed Salah. I think dia the best player probably in the world right now. Gue secara objektif mengakui hal demikian. So, I have nothing against Mo Salah. Tapi gue merasa bahwa apa yang ditampilkan oleh Man United ketika melawan Liverpool, gue nyebut namanya susah banget ya. itu nggak bisa dipertahankan, nggak bisa dibela sama sekali. Tapi ketika setelah pertandingan ternyata masih dipertahankan lalu sampai ke weekend kemarin masih memegang Manchester United, walaupun gosip santer sekali, Antonio Conte, Ten Hag, dan nungguin Pochettino cabut dari PSG gitu. Tapi ternyata masih terus dikasih kesempatan dan kemarin menang. Jadi mohon maaf nih kepada orang yang pengen lihat Ole segera cabut, ternyata masih dikasih satu opportunity lagi, dan sampai nanti midweek akan melawan Atalanta, lalu nanti weekend akan melawan Manchester City. Dan gue rasa nanti setelah rangkaian pertandingan ini sebelum international break di bulan ini, itu akan menjadi sebuah masa penghakiman sih. Menurut gue, kalaupun nanti Ole akan dipecat, menurut gue itu setelah international break. Tapi gue kok nggak yakin ya. Gue kok nggak yakin bahwa Ole akan didepak gitu dari Old Trafford. Kalau lo lihat apa yang kemarin kejadian ketika melawan Tottenham, Ole bermain dengan 3 pemain bertahan di belakang dengan Harry Maguire,
lalu Victor Lindelof, dan juga Rafael Varane, lalu memainkan 2 striker, itu Cavani bersama dengan Ronaldo. 2 pemain yang di awal musim banyak fans bahkan yang bilang bahwa mereka nggak bisa main bareng karena terlalu mirip posisinya dan gaya bermainnya sebagai seorang number 9. Namun walaupun sama-sama number 9 sebenarnya, sama-sama seorang penyerang tengah, Cavani is a very different number 9 dan Ronaldo. Dari apanya ya paling gampang lihatnya ya dari pressingnya sih. Cavani nggak pernah berhenti berlari. Kalau Ronaldo kan dia selalu menyimpan, selalu menghemat tenaganya di momen-momen di mana dia butuh sebuah ledakan energi ya. Sementara kalau Cavani enggak. Dan gue merasa bahwa dengan tweak, dengan adjustment dari formasi dan taktikal tersebut yang dilakukan oleh Ole, walaupun lagi-lagi ini gara-gara lawannya adalah Tottenham gitu, tim yang mungkin lebih ancur-ancuran daripada Manchester United pada musim ini. Namun inilah yang menurut gue menggarisbawahi kadang-kadang ya. Again gue bilang bahwa yang dilakukan oleh kalah dari Leicester, kalah dari Liverpool itu nggak bisa dibela sama sekali. Namun yang sekarang sekali missing adalah ketika timnya bermain bagus, itu pasti gara-gara pemainnya. Ketika timnya kalah dan mainnya jelek, itu pasti gara-gara pelatihnya, gara-gara Ole gitu. Kan kalau si Justin yang sesat itu kan bilang Ole kayak supir angkot gitu katanya ya. Gue sih tidak merasa demikian gitu, karena lagi-lagi you have to give credit's due. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Kemarin mainnya oke. Dan nggak bisa kita bilang kalau bagus gara-gara pemainnya, kalau jelek gara-gara pelatihnya gitu. Karena menurut gue, Ole tidak bertanggung jawab dari seberapa katronya Harry Maguire ketika memegang bola atau ketika passing bola. Ole tidak bertanggung jawab dari bagaimana tidak aware-nya Luke Shaw misalnya kepada special awareness, kepada betapa aware-nya terhadap ruang yang kosong, sehingga kalau lawan Liverpool kan itu yang terus-menerus kejadian ya. Nah, gue merasa bahwa masa depan dari Ole Gunnar Solskjaer ini masih, menurut gue sih, selama fans di Old Trafford, the match-going fans itu masih nge-backing dia, dan gue rasa itu akan nge-backing dia selalu sih. Again, ini yang membedakan antara fans Manchester United dengan fans lainnya gitu. Kita enduring David Moyes, kita enduring Louis van Gaal, Jose Mourinho juga, and until the very last minute, the match-going fans itu nggak pernah turning their back against Man United manager gitu, nggak pernah sama sekali. Kemarin waktu di White Hart Lane di Stadion Tottenham gitu, di away fans tuh bawa banner oleh legend gitu dengan nomor 20. Ini kan selalu jadi bahan debat di Twitter ya, bahwa kalau fans yang nggak datang ke stadion, yang lihat dari jauh, pengennya out, yang datang selalu terus nge-backing Ole gitu. Dan gue rasa fans United itu, again, yang match going, yang traveling away, itu nggak akan pernah turning their back against siapapun manajer Manchester United. Terlepas dari Ole, satu sosok yang menurut gue bermain begitu brilian pada pertandingan melawan Tottenham kemarin itu adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini kemarin dia lawan Spurs itu 1 assist dan 3 key passes. Dan juga Bruno Fernandes ini adalah salah satu kreator big chances atau peluang emas terbanyak di Premier League pada musim ini, dengan 5 big chances created dan hanya kalah dari Mo Salah. Mo Salah itu bikin 8 big chances. Dan juga sebenarnya keberadaan dari Bruno sebagai kreatornya United itu terbantu dengan kemarin sih lumayan oke ya. Luke Shaw biasa aja kemarin. Yang menurut gue oke mainnya kemarin itu Aaron Wan-Bissaka sih. Karena walaupun kelihatan banget betapa keterbatasan Wan-Bissaka itu dalam offense ya. Dia nggak memiliki passing yang bagus. Dia decision making-nya juga sering kali buruk. Tapi mungkin pertandingan kemarin melawan Spurs itu adalah pertandingan terbaiknya Aaron Wan-Bissaka. Probably in a very long time. Terlebih pada musim ini. Kemarin itu pencetak 2 umpan kunci, 2 key passes dari Wan-Bissaka dan juga dari Luke Shaw. Dan yang kemarin mainnya juga gokil banget itu adalah Scott McTominay sih di tengah. Itu sama Fred kemarin duetnya di tengah itu ya lumayan ini ya. Kita tidak terbiasa sebenarnya melihat mereka baru bermain bagus di lini tengah mainnya aja. Tapi McFred kemarin mainnya oke.
Dan tentu saja kita nggak bisa untuk nggak ngomongin bagaimana Ronaldo dan Cavani, apalagi golnya Cavani ya. Golnya Cavani itu menurut gue very very nice to see. Ronaldo bener-bener memberikan assist yang begitu presisi kepada Cavani, dan finishingnya Cavani itu finishing world class sih. Jadi ini mungkin bedanya ya, ini bedanya striker kelas dunia dengan striker yang bagus, yang great striker, tapi nggak world class kayak Cavani gitu. Nah, kalau lihat finishingnya Cavani untuk nggak bisa ngelewatin Hugo Lloris, dia tahu kiper itu pasti akan membuang badannya ke tanah untuk bisa menghalau bola yang rendah gitu. Cavani itu dinking the ball, dia sedikit finishing dengan mencip bolanya kecil aja, tapi itu untuk melewati hadangan kiper, dan it's a very perfect goal, dan build up-nya juga oke. Nah, dengan skema yang dibangun oleh kemarin, itu menunjukkan bahwa dari penguasaan bola mereka lebih banyak, tentu saja peluangnya juga lebih oke, dan juga expected goals mereka, XG-nya United itu 1,39, itu lebih bagus dibandingkan dengan Spurs yang 1,16. Meskipun Spurs kemarin itu nggak ada shot on target sama sekali sih. Jadi menurut gue, Ole akan terus bertahan di Manchester United sampai beberapa minggu ke depan. Gue ditanyakan, gimana nih, apakah kalau Antonio Conte gue akan lebih excited? Apakah kalau Ten Hag gue akan lebih excited? Apakah kalau Pochettino gue akan excited? Again ya, gue akan mengatakan hal yang sama. Kalau mungkin lo semua beruntung dalam hidup lo dan punya rezeki yang cukup untuk bisa nonton ke Old Trafford dan lo berdiri di Stratford End kayak gue, lo pasti nggak akan pernah turning your back against manajer Manchester United sih, siapapun gitu. Perkara apakah kita mengkritik atau bilang bahwa tactical philosophy atau approach-nya jelek, menurut gue itu pasti iya. Again, kayak gue bilang, lawan Leicester sama lawan Liverpool itu, ya gimana cara lo ngebelain itu gitu. Nggak bisa lo ngebelain itu. Dan gue aja merasa bahwa walaupun gue nggak melihat Ole dipecat ya, kemarin habis kalah lawan Liverpool, gue berpikir bahwa hanya hitungan hari aja sebelum dia didepak. Dan nyatanya enggak ya. Lo bisa bilang itu mungkin menunjukkan betapa dungunya mungkin boardnya Man United karena nggak mau ganti Ole, atau betapa beruntungnya Ole karena punya backingan di high up-nya United segala macem. Tapi again, selama dia adalah manajer Manchester United, gue rasa fans Manchester United itu nggak akan atau nggak boleh untuk turning their backs untuk memunggungkan badan dan juga dukungannya dari Ole Gunnar Solskjaer. Kalau lo lihat Instagramnya Coach Justin ya, yang sekarang lagi di Amerika, itu semakin lama semakin meresahkan sebenarnya betapa domba-domba itu ternyata tersebar juga sampai ke Amerika gitu. Gue nggak tahu orang-orang anak-anak ini ya di sekolah yang jauh-jauh sama orang tuanya, tapi kok ngefans sama orang yang salah gitu. Tapi itu juga tidak mengurangi betapa anehnya gitu orang-orang yang berada di Twitter. Ini gue melihat salah satu dombanya Justin nih, dari @damardef, dia nge-reply ke Regista. Baguslah sekarang klub-klub Eropa sudah mulai menerapkan filosofi sepak bola modern ala Coach Justin. Gila ya, menurut gue ini gila loh ini. Ini Johan Cruyff dikubur nih kayak lagi geser-geser gini nih badannya nih. Ini menurut gue sih luar biasa. Wah, gue nggak tahu sih. Ini paragraf pertamanya aja menurut gue sudah sesat gitu ya. Gue baca sekali lagi. Baguslah sekarang klub-klub Eropa sudah mulai menerapkan filosofi sepak bola modern ala Coach Justin. Gila. Tinggal menunggu waktu sebelum video-video Just Talk diputar di SSB dan Akademi Sepak Bola seluruh dunia sebagai pelajaran wajib. Ini semakin meresahkan ya. Gue rasa kampanye anti radikalisasi ini menurut gue semakin urgent untuk dilakukan karena level halunya luar biasa ya. Ini gila sih, gila. Oke, Damar, semoga cepat sembuh. Lalu yang berikutnya. Oke, Dimas Ape @dimshit. Ini dia ngepost TikTok-nya Justin nih. Saya dulu haters coach, tapi semakin kesini apa yang coach katakan tentang sepak bola, tentang analisa, strategi, dan opini liarnya ternyata banyak benernya. Resmikan saya jadi domba coach. Sama-sama halu juga ini. Dan gue rasa mungkin ada studi khusus kali ya soal gimana euforia, bukan euforia sebenarnya. Ini kolektif psikosis sebenarnya. Jadi hal-hal yang dulu mungkin berpengaruh kepada gangguan cara berpikir secara massal,
ini awalnya ya seperti ini gitu. Kalau lo ada doomsday cult ya, jadi ada kultus akhir zaman gitu, yang ada seorang yang menganggap dirinya nabi, lalu mengumpulkan anak buahnya atau pengikutnya ke sebuah gua, lo bilang, oke, nanti bakal ada kiamat, kita harus lari ke gunung-gunung ya, kira-kira kayak gini lah. Kayak gini nih, awalnya berasal dari hal-hal seperti ini. Cuman ada 2 aja gitu, tapi kalau silakan lihat di Instagramnya Coach Justin, ini banyak tuh orang yang dari berbagai kota ke Amerika nyamperin dia gitu untuk fotoan bareng gitu. Nggak tahu gue nggak tahu apa yang salah sama mereka, dan gue nggak tahu orang tuanya berpikir apa gitu lihat anak-anaknya kok bisa-bisanya ngefans sama orang yang demikian. That's it for today. That's Pangeran and Justin Show. Sampai jumpa. I know someone can't play them tune for real.